Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 568. Ki Tumenggung tidak dapat menyalahkan kami, sahut perempuan yang mengaku bernama Nyi Sanggalangit itu. Ki Tumenggung ternyata tidak dapat menilai kemampuan Gelagah Putih dan Rara Wulan yang sebenarnya, sehingga jika Ki Tumenggung tidak berhasil mencegah, mungkin aku dan Kakang sudah mati. Tetapi kematian kami itu adalah justru karena kesalahan penilaian Ki Tumenggung atas kemampuan Gelagah Putih dan Rara Wulan. Lalu sekarang apa rencanamu? Bertanya Ki Tumenggung. Paksa Gelagah Putih dan Rara Wulan tunduk kepadamu. Aku tidak mempunyai rencana apa-apa. Tetapi kalian belum berhasil mempermalukan Gelagah Putih dan Rara Wulan. Bagaimana aku dapat mempermalukan Gelagah Putih dan Rara Wulan, kalau ilmu mereka memang lebih tinggi dari ilmu kami? Bahkan jika kami jujur, jarak ilmu mereka dengan ilmu kami itu masih agak jauh. Kenyataan itu baru kami sadari setelah kami sampai di rumah. Beruntunglah bahwa kami masih tetap hidup. Aku mengupah kalian jika kalian mampu mempermalukan Gelagah Putih dan Rara Wulan. Tetapi kalian tidak dapat melakukannya. Kami tidak berpikir lagi tentang upah itu. Kami pun tidak berpikir untuk melakukan apa-apa lagi terhadap keduanya. Kami harus mengakui kenyataan ini. Jika sekali lagi kami mencobanya, maka kami akan mati. Apalagi mereka tahu pasti bahwa landasan ilmu kami bukannya ilmu dari aliran perguruan Kedung Jati. Persetan dengan kalian. Tetapi apakah kalian tidak dapat menghubungi orang lain yang memiliki ilmu lebih tinggi dari ilmu kalian? Ki Tumenggung, kami telah memutuskan untuk tidak lagi berhubungan dengan pekerjaan ini, karena kami menyadari keadaan kami. Terserah kepada Ki Tumenggung, jika Ki Tumenggung akan berhubungan dengan orang lain. Tetapi kau tidak dapat membuka rahasiaku. Kalian tahu akibatnya jika kalian membocorkan rahasia ini. Kami bukan kanak-kanak lagi, Ki Tumenggung. Kami sudah berada di dunia kami untuk waktu yang cukup lama. Kami tentu tidak akan menutup jalan kami sendiri. Ki Tumenggung itu pun termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, baik. Kita berjanji untuk tidak saling mengkhianati. Tetapi aku tidak dapat menambah upah yang sudah aku berikan sebagian itu. Sudah aku katakan, kami tidak berpikir lagi tentang upah itu. Bahwa kami masih hidup, kami sudah mengucapkan syukur. Ki Tumenggung Purbasena kemudian meninggalkan rumah itu dengan wajah yang gelap. Ketika Ki Tumenggung Purbasena sampai di rumahnya lagi, wajah langit sudah membayangkan cahaya kemerah-merahan. Sementara itu para calon prajurit pun sudah terbangun pula. Tetapi mereka masih merasa sangat malas untuk bangkit. Tetapi para calon prajurit itu harus turun dari pembaringan dan pergi ke pakiwan. Sementara itu, seperti biasanya Rara Wulan adalah orang yang pertama mandi. Setelah mereka melakukan pemanasan dengan gerakan-gerakan ringan, Rara Wulan tidak merasa perlu lagi untuk mandi. Sedangkan para calon prajurit yang lain, biasanya hanya mencuci mukanya saja sebelum melakukan pemanasan ringan di halaman. Namun biasanya tubuh mereka menjadi basah oleh keringat, sehingga baru kemudian mereka mandi menjelang makan pagi. Dalam pada itu, Ki Tumenggung Purbasena sendiri tidak pergi ke barak menunggui para calon prajurit yang melakukan pemanasan ringan, tetapi Ki Tumenggung itu justru lebih banyak merenung di pinggiran rumahnya. Minuman hangat yang dihidangkan hanya sedikit yang diteguhnya. Sambil duduk merenung, Ki Tumenggung Purbasena memandang jauh menembus dedaunan di halaman rumahnya, menerawang seakan-akan tanpa batas. Apa yang kau renungkan, Kakang? Bertanya Nyi Tumenggung yang kemudian duduk di sampingnya. Tidak ada apa-apa, Nyi. Kakang Tumenggung nampak gelisah. Tidak. Aku tidak apa-apa. Aku hanya memikirkan tugasku yang terasa semakin berat. Para calon prajurit itu ternyata tidak secerdas sekelompok calon prajurit yang terdahulu. Meskipun mereka taat kepada tatanan dan peraturan, tetapi mereka sulit sekali menyadap ilmu yang diturunkan kepadanya. Tetapi Kakang tidak perlu menjadi demikian gelisah. Lakukan tugas Kakang sebaik-baiknya. Tetapi karena yang Kakang tangani bukan benda mati, maka segala sesuatunya tidak tergantung sepenuhnya kepada Kakang. Ya. Aku juga sudah mencoba untuk berpikir seperti itu. Tetapi justru karena aku merasa bertanggung jawab, maka aku masih saja merasa gelisah. Sudahlah, Kakang. Sekarang sebaiknya Kakang minum saja. Aku sedang menyiapkan makan pagi bagi Kakang. Tetapi apakah Kakang pagi ini tidak pergi ke barak?
Bukankah aku tidak harus berada di barak setiap pagi? Selama ini aku juga hanya kadang-kadang saja berada di barak di pagi-pagi sekali. Aku justru lebih banyak berada di lapangan untuk menempa para calon prajurit, yang sebagian besar tidak tanggap akan tugas mereka. Minumlah mumpung masih hangat, Kakang. Biarlah aku pergi ke belakang menyiapkan makan pagi Kakang. Sepeninggal Ki Tumenggung Purbasena pun kembali merenung. Semakin lama kemampuan Gelagah Putih dan Rara Wulan tentu semakin dikagumi oleh kawan-kawannya. Namun lebih dari itu, Ki Tumenggung Purbasena tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa ilmu Gelagah Putih dan bahkan Rara Wulan memang lebih tinggi dari ilmunya. Ilmu Ki Tumenggung Purbasena tentu tidak lebih tinggi dari ilmu orang yang mengaku bernama Gempur Awang-Awang dan Nyi Sanggalangit. Tetapi di hadapan Gelagah Putih dan Rara Wulan, Gempur Awang-Awang dan Nyi Sanggalangit ternyata tidak mampu berbuat banyak. Ki Tumenggung Purbasena telah mengupah Gempur Awang-Awang dan Nyi Sanggalangit untuk mempermalukan Gelagah Putih dan Rara Wulan. Dalam waktu yang pendek, Gelagah Putih dan Rara Wulan harus dikalahkan. Gelagah Putih dan Rara Wulan dipaksa merangkak dan kemudian berlutut di hadapannya untuk mohon ampun. Tetapi yang terjadi, Gelagah Putih dan Rara Wulan justru siap untuk melontarkan ilmu puncaknya yang bahkan akan dapat membahayakan jiwa mereka. Sebenarnya lah Ki Tumenggung Purbasena menjadi gelisah bukan saja karena kekalahan Gempur Awang-Awang dan Nyi Sanggalangit. Tetapi Ki Tumenggung juga memikirkan wibawanya di hadapan para calon prajurit itu. Jika Gelagah Putih dan Rara Wulan kemudian berniat mempermalukannya, maka pada suatu saat mereka tentu akan mendapat kesempatan. Tetapi Ki Tumenggung tidak dapat menemukan cara untuk menekan perasaan Gelagah Putih dan Rara Wulan dengan mempermalukannya di hadapan kawan-kawannya. Di alun-alun Pungkuran, para calon prajurit itu pun sudah berlatih dengan sungguh-sungguh. Meskipun semalam mereka kehujanan, namun bagi mereka tidak ada waktu untuk bermalas-malasan. Dengan demikian maka latihan-latihan yang berat masih selalu mereka lakukan. Demikian juga kedua orang rangga yang menyertainya. Tetapi yang memimpin latihan-latihan hari itu bukannya Ki Tumenggung Purbasena sendiri atau kedua orang rangga yang menyertainya semalam. Agaknya mereka sempat beristirahat. Berbeda dengan para calon prajurit yang harus tetap menjalankan tugas mereka, meskipun mereka merasa letih. Sebenarnya lah apa yang telah terjadi semalam masih saja menjadi bahan pembicaraan para calon prajurit. Bahkan ada di antara mereka yang ingin mendengar tanggapan Gelagah Putih dan Rara Wulan sendiri. Aku tidak mempunyai persoalan dengan mereka. Persoalannya adalah antara mereka dengan Kakang Agung Sedayu serta Mbokayu Sekar Mirah. Kenapa mereka justru ingin memburumu? Gelagah Putih menggeleng. Katanya. Entahlah. Tetapi agaknya mereka tidak berani berhadapan langsung dengan Kakang Agung Sedayu dan Mbokayu Sekar Mirah. Mereka tahu bahwa Ki Sabalintang sendiri tidak sanggup menghadapi keduanya. Karena itu maka mereka ingin menumpahkan dendam mereka kepadaku dan istriku. Mereka pun tahu bahwa kami berdua sudah terlalu sering bertempur melawan orang-orang yang mengaku murid-murid dari perguruan Kedung Jati. Tetapi bukankah kalian mengatakan bahwa orang yang mengaku bernama Gempur Awang-Awang dan Sanggalangit itu bukan murid-murid dari perguruan Kedung Jati? Banyak sekali orang yang mengaku dari perguruan Kedung Jati, tetapi dalam setiap benturan kekerasan, sama sekali tidak mencerminkan murid yang sudah menguasai ilmu dari aliran perguruan Kedung Jati itu. Kenapa? Aku tidak tahu pasti. Tetapi agaknya perguruan Kedung Jati yang sengaja menghimpun kekuatan yang sebesar-besarnya itu tidak peduli, apakah orang-orang yang bergabung dalam perguruan itu benar-benar murid dari perguruan itu sendiri. Sementara itu orang-orang lain yang bergabung di dalam perguruan Kedung Jati itu adalah orang-orang yang ingin menumpang saja. Apabila Ki Sabalintang berhasil, maka mereka akan mendapat kesempatan untuk menguasai satu jabatan atau lingkungan tertentu. Calon prajurit itu mengangguk. Namun mereka memang tidak mempunyai banyak kesempatan untuk berbincang. Mereka harus segera turun lagi dalam latihan-latihan yang berat. Sebenarnya bagi para senapati yang memberikan latihan-latihan dengan kehususan mereka masing-masing, kehadiran Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak menjadi soal. Mereka tahu dan bahkan ada yang sudah memahami sifat dan watak kedua orang suami istri itu. Mereka berusaha menempatkan diri sebaik-baiknya, sehingga mereka tidak akan pernah terganggu oleh keberadaan keduanya. Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak akan pernah dengan sengaja merendahkan para senapati yang memberikan latihan-latihan kepada para calon prajurit itu, apalagi di hadapan para calon prajurit itu.
Bahkan kepada kawan-kawannya pun Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak pernah menunjukkan kelebihan mereka. Dalam setiap kesempatan yang seharusnya terbuka bagi mereka, keduanya tidak pernah memanfaatkannya. Mereka telah menempatkan diri mereka sejajar dengan kawan-kawan mereka. Tetapi karena kawan-kawan mereka dan para pelatihnya sudah mengetahuinya, maka mau tidak mau Gelagah Putih dan Rara Wulan itu sering mendapat perlakuan yang berbeda, meskipun keduanya tidak menghendakinya. Apalagi setelah mereka melihat langsung bagaimana Gelagah Putih dan Rara Wulan mengalahkan orang yang menyebut dirinya Gempur Awang-Awang dan Sanggalangit, maka mereka pun semakin yakin bahwa keduanya adalah orang-orang yang berilmu sangat tinggi. Orang-orang yang tidak pantas untuk berada di tengah-tengah para calon prajurit yang sedang menempuh masa penempaan diri. Para calon prajurit itu merasa bahwa meskipun kelak setelah mereka menyelesaikan latihan-latihan yang berat itu, mereka tidak akan mampu menyamai bahkan mendekati tingkat kemampuan Gelagah Putih dan Rara Wulan. Demikianlah, latihan-latihan untuk menempa kemampuan para calon prajurit itu berlangsung terus. Latihan-latihan yang bagi para calon prajurit itu menjadi sangat berarti. Bahkan Gelagah Putih dan Rara Wulan pun menganggap bahwa latihan-latihan itu berarti pula bagi mereka. Ada beberapa hal yang sebelumnya tidak mereka pahami tentang isyarat-isyarat sandi, tentang penyamaran serta penilaian terhadap sikap seseorang yang mencurigakan. Penyusupan dan berbagai macam rahasia dari para prajurit sandi. Namun dengan landasan ilmunya yang tinggi, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan adalah calon prajurit sandi yang akan dapat dibanggakan oleh kesatuannya, dimanapun mereka diletakkan. Tetapi seperti yang dijanjikan oleh Ki Patih Mandaraka, keduanya akan diletakkan di Kesatuan Ki Lurah Agung Sedayu yang akan diperluas. Dari hari ke hari, latihan-latihan itu rasa-rasanya memang menjadi semakin berat. Tetapi bagi Gelagah Putih dan Rara Wulan, latihan-latihan itu betapapun beratnya, belum menyamai laku yang harus dijalaninya pada saat mereka memperdalam isi kitab Ki Namaskara. Apalagi pada saat mereka harus menjalani tapangidang di tengah-tengah hutan yang lebat. Meskipun mereka sadar bahwa di tengah-tengah hutan itu tidak akan dijumpai seorang pun, namun syarat-syarat bagi tapangidang itu terasa sangat berat bagi mereka. Namun Gelagah Putih dan Rara Wulan pun menjalaninya pula. Bahkan tapangalong, berendam di rawa-rawa, serta berbagai macam laku yang lain. Karena itu maka latihan-latihan yang harus dijalaninya sebagai calon prajurit itu sama sekali tidak terasa berat baginya, meskipun beberapa orang kawannya sempat juga mengeluh. Sementara itu Ki Tumenggung Purbasena masih saja merasa cemas, bahwa pada suatu saat Gelagah Putih dan Rara Wulan akan membalas perlakuannya yang mungkin telah menyinggung perasaan keduanya. Sementara itu Ki Tumenggung Purbasena sendiri harus merasa dan melihat kenyataan bahwa Gelagah Putih dan Rara Wulan itu memang berilmu sangat tinggi. Dengan demikian maka Ki Tumenggung Purbasena tidak akan dapat melakukan sendiri jika ia ingin memaksa Gelagah Putih itu berlutut di hadapannya. Tetapi Gelagah Putih sendiri tidak pernah berpikir untuk menyakiti hati Ki Tumenggung Purbasena. Apalagi dengan sengaja mempermalukannya. Bahkan Gelagah Putih dan Rara Wulan selalu berbuat dengan hati-hati agar tidak terkesan memusuhi Ki Tumenggung Purbasena, yang memang pernah menyinggung perasaannya. Meskipun demikian, jika Gelagah Putih duduk berdua saja dengan Rara Wulan, mereka masih saja berbicara tentang Gempur Awang-Awang dan Sanggalangit. Aku memang menjadi curiga, Kakang. Ya. Aku juga. Tetapi sudahlah, kita akan melupakannya. Dalam pada itu, latihan-latihan yang semakin berat pun masih saja berlangsung terus. Namun nampak kemajuan yang sangat berarti bagi para calon prajurit itu. Bukan saja kecerdikan mereka sebagai calon prajurit sandi menanggapi keadaan, tetapi ilmu mereka pun berkembang pula. Bahkan daya tahan tubuh mereka serta tenaga dalam mereka pun meningkat semakin tinggi. Hari-hari pun telah berlalu. Para calon prajurit itu pun semakin mendekati saat-saat terakhir dari latihan-latihan dengan penempaan diri. Dalam waktu yang terhitung singkat, kemampuan mereka pun telah berkembang dengan pesat. Mereka telah memahami berbagai macam ilmu yang pantas dikuasai oleh para petugas sandi. Bahkan mereka telah ditempa bukan saja tubuh mereka, tetapi juga jiwa mereka. Dalam keadaan yang terjepit, maka mereka tidak akan mudah membuka rahasia yang harus mereka lindungi. Betapapun kewadagan mereka mendapat tekanan, namun mereka harus tetap menyimpan rahasia serapat-rapatnya. Bahkan seandainya mereka harus mengorbankan jiwa mereka. Akhirnya batas waktu yang ditentukan itu pun telah tiba.
Ternyata para calon prajurit itu dapat memenuhi batasan-batasan kemampuan yang harus mereka kuasai. Mereka pun telah memiliki daya tahan tubuh serta tenaga dalam yang memadai. Dalam pada itu, Ki Tumenggung Purbasena pun masih saja merasa cemas. Namun sampai saat-saat menjelang berakhirnya penempaan diri bagi calon prajurit itu, Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak berbuat apa-apa. Mereka berlaku wajar-wajar saja sebagaimana para calon prajurit yang lain. Sehingga akhirnya para calon prajurit itu memasuki pendadaran kembali. Bukan untuk memilih di antara mereka yang dapat diterima, tetapi untuk menilai apakah latihan-latihan, penempaan diri serta berbagai macam pengetahuan tentang prajurit sandi itu sudah benar-benar mereka kuasai. Di hari-hari terakhir, para calon prajurit itu tidak saja ditempa tentang olah keprajuritan khusus bagi para prajurit sandi, namun para pemimpin di Mataram pun mulai menempa jiwa mereka agar mereka benar-benar dapat menjadi prajurit yang baik. Prajurit yang mempergunakan segala kemampuan, keterampilan serta pengetahuan mereka bagi kepentingan orang banyak. Prajurit yang lekat dengan kepentingan rakyat. Mereka harus melindungi rakyat Mataram yang memerlukan, bukan sebaliknya, justru untuk menakut-nakuti rakyat serta memanfaatkan kelebihan mereka untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian maka bekal yang mereka terima dari latihan-latihan serta penempaan diri menjelang penerimaan atas diri mereka dengan resmi menjadi prajurit Mataram itu menjadi lengkap. Ternyata pendadaran yang dilakukan oleh para senapati di barak itu terasa jauh lebih berat daripada saat mereka diterima menjadi calon prajurit. Bahkan pendadaran itu dilakukan bukan saja oleh seorang senapati atas seorang calon prajurit, tetapi setiap calon prajurit harus berhadapan dengan 3 orang senapati, yang akan menilai berbagai segi tentang bekal yang harus dimiliki oleh setiap prajurit sandi. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun harus mengikuti pendadaran itu pula. Tetapi ternyata mereka tidak harus berhadapan dengan Ki Tumenggung Purbasena. Karena itu maka 3 orang senapati yang terdiri dari seorang Tumenggung dan 2 orang Rangga itu tidak terlalu banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Mereka tidak merasa perlu untuk menjajaki peningkatan kemampuan olah kanuragan Gelagah Putih. Bahkan Tumenggung yang melakukan pendadaran itu pun sambil bercanda bertanya, "Aku atau kau yang akan menjajaki kemampuan kita?" Gelagah Putih tertawa. Demikian pula kedua orang Rangga yang lain. Mereka memang tidak merasa perlu menilai seberapa jauh kemajuan Gelagah Putih selama berada di dalam masa penempaan diri. Demikian pula para senapati yang harus menilai kemampuan Rara Wulan. Mereka justru lebih banyak berbincang dan sekali-sekali terdengar mereka tertawa serentak. 3 orang Rangga yang harus menilai kemampuan Rara Wulan itu tahu benar bahwa kemampuan mereka tidak lebih tinggi dari kemampuan Rara Wulan. Para senapati itu memerlukan beberapa hari untuk melakukan pendadaran di tingkat akhir di masa-masa latihan dan penempaan diri itu. Ternyata bahwa semua calon prajurit yang mengikuti penempaan diri itu telah dinyatakan memenuhi syarat yang ditentukan, sehingga semua dinyatakan dapat ditetapkan menjadi prajurit. Dengan demikian maka latihan-latihan khusus bagi para calon prajurit itu pun sudah selesai. Mereka tinggal menunggu saat-saat mereka diwisuda dan ditetapkan menjadi seorang prajurit. Jumlah mereka memang tidak banyak. Tetapi justru karena jumlah yang sedikit itu maka mereka benar-benar dapat ditempa menjadi prajurit sebagaimana disyaratkan sebagai seorang prajurit sandi Mataram. Dalam pada itu, Mataram telah mempersiapkan wisuda bagi para prajurit sandi itu. Sebelumnya, Ki Tumenggung Purbasena telah memerintahkan para prajurit sandi itu untuk menunjukkan kelebihan mereka di hadapan Ki Patih Mandaraka dan Pangeran Singasari, yang akan menyatakan bahwa mereka semua yang ikut dalam latihan-latihan khusus itu dinyatakan memenuhi syarat. Mereka pada hari yang akan ditentukan akan diwisuda langsung di Paseban, bersama beberapa senapati yang mendapat anugerah kenaikan pangkat, dan beberapa di antaranya juga kenaikan jabatan. Di antara mereka yang akan mendapat anugerah kenaikan pangkat adalah Ki Lurah Agung Sedayu. Tetapi jabatan Ki Lurah Agung Sedayu masih saja menjadi senapati di kesatuannya yang lama, pasukan khusus yang berada di Tanah Perdikan Menoreh. Namun pasukan khususnya lah yang dikembangkan menjadi lebih besar. Beberapa kelompok prajurit dari pasukan yang semula berada di barak yang lain, akan ditempatkan di barak Ki Lurah Agung Sedayu. Namun untuk itu diperlukan beberapa persiapan. Selain memperluas barak yang ada di Tanah Perdikan Menoreh, maka tugas Ki Lurah Agung Sedayu setelah ditetapkan menerima anugerah kenaikan pangkat adalah menempa para prajurit baru itu, disesuaikan dengan landasan dasar kemampuan prajurit dalam pasukan khusus.
Ki Lurah Agung Sedayu yang sudah memimpin pasukan khusus itu untuk waktu yang lama, mempunyai pengalaman yang cukup untuk melakukan tugasnya yang baru, tugasnya yang diperluas. Demikianlah, para calon prajurit sandi itu pun telah mempersiapkan diri untuk menunjukkan beberapa permainan yang terutama dalam hubungan dengan tugas mereka. Ki Tumenggung Purbasena memerintahkan, agar mereka dapat menunjukkan jenis keterampilan seorang prajurit yang berbeda dengan para prajurit dari kesatuan yang lain. Para calon prajurit itu pun telah bekerja keras untuk menyusun pameran keterampilan yang akan mereka tunjukkan di hadapan para pemimpin di Mataram, yang akan dihadiri oleh Ki Patih Mandaraka dan Pangeran Singasari. Keduanya akan memberikan laporan kepada Ingkang Sinuhun, apakah mereka sudah pantas untuk diwisuda di Paseban Agung yang akan diadakan secara khusus itu. Gelagah Putih dan Rarawulan pun ikut pula merencanakan pameran kemampuan dan keterampilan para calon prajurit sandi itu. Namun Gelagah Putih dan Rarawulan tidak ingin mendapat peran yang menonjol. Mereka akan berada di antara para calon prajurit itu sebagaimana yang lain-lain. Ketika sampai pada saatnya, Mataram telah menyelenggarakan satu pameran kemampuan dan keterampilan yang dilakukan oleh para calon prajurit sandi yang jumlahnya tidak banyak, sebagai satu upacara penutupan latihan dan bimbingan khusus bagi para calon prajurit yang akan menjalankan tugas sandi. Upacara penutupan itu pun dilakukan dengan sederhana, namun dilakukan di hadapan Ki Patih Mandaraka serta Pangeran Singasari. Di samping keduanya, hadir pula beberapa orang senapati, terutama mereka yang akan menerima anugerah pangkat dan jabatan baru. Termasuk Ki Lurah Agung Sedayu. Pagi-pagi sekali, di alun-alun Pungkuran telah dipasang gawar yang mengelilingi satu arena yang akan dipergunakan untuk menyelenggarakan pameran kemampuan dan keterampilan para calon prajurit sandi. Di pinggir alun-alun telah dibuat panggungan, yang akan dipergunakan oleh Pangeran Singasari, Ki Patih Mandaraka dan para senapati menyaksikan pameran itu, sekaligus Ki Patih Mandaraka akan menutup latihan bagi para calon prajurit dalam tugas sandi itu. Di samping Ki Patih Mandaraka dan Pangeran Singasari, akan hadir pula beberapa orang senapati. Pagi itu, Ki Lurah Agung Sedayu sudah berada di Mataram. Bahkan Ki Lurah sempat menemui Gelagah Putih dan Rarawulan, pagi-pagi sekali. Gelagah Putih dan Rarawulan pun telah menceritakan apa yang telah mereka alami selama mereka ikut dalam latihan dan penempaan diri bagi para calon prajurit dalam tugas sandi itu. Lupakan saja semuanya itu, berkata Ki Lurah Agung Sedayu. Jangan melakukan sesuatu yang dapat membuka persoalan baru. Iya, Kakang. Lakukan saja tugas kalian dengan sebaik-baiknya. Jika kau membuat persoalan baru, mungkin sekali pengaruhnya akan dirasakan oleh semua calon prajurit. Mungkin wisuda itu akan dapat ditunda. Atau kemungkinan-kemungkinan lain yang tidak terpikirkan sebelumnya. Iya, Kakang. Nah, aku akan ikut bersama beberapa orang senapati menyaksikan pameran kemampuan dan keterampilan yang akan kalian lakukan. Bukankah kau menempatkan diri di antara kawan-kawanmu tanpa dengan sengaja menunjukkan kelebihanmu? Tentu, Kakang. Kami akan berada di antara mereka. Ki Lurah Agung Sedayu mengangguk-angguk. Ia percaya bahwa Gelagah Putih dan Rarawulan tidak akan menonjolkan diri mereka untuk sekedar mendapat pujian sebagai calon prajurit terbaik, karena sebenarnya lah mereka sudah berada lebih tinggi dari kemampuan seorang calon prajurit terbaik itu. Demikianlah, ketika tiba waktunya, maka Ki Patih Mandaraka, Pangeran Singasari dan para pemimpin pada jajaran keprajuritan di Mataram sudah berada di panggungan. Ki Tumenggung Purbasena pun kemudian memberikan laporan kepada Pangeran Singasari, bahwa pameran kemampuan dan keterampilan para calon prajurit dalam tugas sandi itu dapat dimulai. Silahkan, berkata Pangeran Singasari. Para calon prajurit itu pun segera mempersiapkan diri. Sementara itu orang-orang yang tinggal di sekitar alun-alun Pungkuran, yang melihat gawar serta beberapa umbul-umbul di alun-alun, telah berdatangan untuk menyaksikan satu kegiatan yang tentu sangat menarik bagi mereka. Meskipun pameran kemampuan dan keterampilan itu sendiri tidak dikabarkan secara luas, namun ternyata banyak juga orang yang menyaksikannya. Yang mula-mula dipamerkan oleh para calon prajurit itu adalah kemampuan mereka sebagaimana para prajurit dari kesatuan yang lain. Kemampuan mereka yang tidak kalah dengan kemampuan para prajurit dari pasukan khusus. Kemudian para calon prajurit itu pun telah menunjukkan kemampuan mereka berkuda. Mereka tidak saja terampil naik kuda yang berlari kencang serta berlari berkelok-kelok, tetapi mereka pun pandai pula mengendalikan kuda dengan berbagai cara.
Ada di antara mereka yang mampu mengendalikan kudanya sehingga kudanya itu seakan-akan sedang menari. Tetapi ada pula yang dapat melarikan kudanya dengan melekat di sisi tubuh kudanya, sehingga tidak terlihat dari sisi yang lain, sebagai salah satu kemampuan penyamaran. Namun kekhususan yang diperlihatkan oleh para calon prajurit itu adalah kemampuan mereka mempergunakan bahasa isyarat. Beberapa orang calon prajurit sandi yang berdiri berjauhan dapat melakukan hubungan sehingga yang satu dapat mengetahui maksud yang lain, hanya dengan isyarat-isyarat kecil yang tidak nampak bagi orang lain. Mereka seakan-akan tidak berbuat apa-apa. Tetapi calon prajurit sandi yang berada di tempat yang jauh dapat menangkap dan menerjemahkan isyarat-isyarat yang dilontarkannya tanpa diketahui oleh orang lain. Beberapa kali para penonton yang berada di sekitar arena itu bertepuk tangan. Tanpa tahu ujung pangkalnya, maka para calon prajurit sandi yang berada di tempat yang jauh itu dapat melakukan langkah-langkah yang seirama dalam sikap seorang prajurit. Mereka dapat memberikan perintah, petunjuk dan bahkan kesepakatan untuk melakukan langkah-langkah yang perlu, seandainya mereka benar-benar menghadapi persoalan dan bahkan tindak kekerasan. Pangeran Singasari, Ki Patih Mandaraka dan para pemimpin dalam jajaran keprajuritan di Mataram menyaksikan pameran kemampuan dan keterampilan itu dengan mengangguk-anggukan kepala mereka. Mereka sudah sering menyaksikan pameran serupa. Para calon prajurit sandi dari angkatan-angkatan sebelumnya. Namun kali ini mereka melihat ada sedikit kelebihan dari para calon prajurit sandi yang sudah diwisuda dari angkatan-angkatan sebelumnya. Namun Ki Patih Mandaraka menghubungkan kelebihan itu dengan keberadaan Gelagah Putih dan Rara Wulan di dalam kelompok calon prajurit yang sedang menyelenggarakan pameran kemampuan dan keterampilan itu. Tanpa terasa oleh orang-orang yang menyaksikan pameran kemampuan dan keterampilan oleh para calon prajurit yang jumlahnya hanya sedikit itu, matahari telah menjadi semakin tinggi. Panasnya mulai terasa menggigit. Sementara itu acara demi acara dilaluinya dengan sangat menarik perhatian. Namun akhirnya pameran itu pun diakhiri juga. Para calon prajurit, para pelatih dan Ki Tumenggung Purbasena sendiri, kemudian berdiri tegak di hadapan Pangeran Singasari, Ki Patih Mandaraka dan para pemimpin Mataram itu, yang kemudian berdiri tegak di atas panggungan. Pangeran Singasarilah yang kemudian memberikan sesorah singkat. Pangeran Singasari itu menutup sesorahnya dengan pernyataan bahwa para calon prajurit sandi itu telah memenuhi syarat dasar untuk dapat diangkat menjadi prajurit. Karena itu maka mereka tinggal menunggu wisuda yang akan dilakukan dalam Paseban Agung, yang segera akan diselenggarakan bersama dengan penerimaan anugerah kenaikan pangkat dan jabatan bagi para prajurit yang dianggap cukup berjasa kepada Mataram. Kalian akan tetap berada di barak kalian, berkata Pangeran Singasari. Tetapi kalian dapat menikmati masa istirahat kalian sambil menunggu hari-hari wisuda. Kebanggaan dan kegembiraan melonjak di hati para calon prajurit itu. Mereka akhirnya dapat memetik hasil jerih payah mereka. Yang mereka lakukan tinggal menunggu. Mereka tidak perlu lagi bangun pagi-pagi sekali, kemudian melakukan berbagai macam tugas yang berurutan hingga sehari penuh, sejak matahari belum terbit sampai matahari terbenam. Tetapi kemudian semua itu sudah lewat. Meskipun demikian bukan berarti bahwa mereka tidak mempunyai kegiatan sama sekali. Meskipun tidak seperti biasanya pada saat mereka menempa diri, tetapi mereka harus tetap memelihara agar tubuh mereka tetap berada pada keadaan yang terbaik. Hari itu Ki Lurah Agung Sedayu telah kembali ke tanah perdikan Menoreh. Ia akan datang lagi ke Mataram pada hari Pasowanan untuk diwisuda karena anugerah pangkat yang diterimanya. Tetapi ternyata mereka tidak perlu menunggu terlalu lama. Ketika segala sesuatunya sudah disiapkan, maka Mataram pun segera menyelenggarakan hari wisuda bagi para calon prajurit serta para prajurit yang akan menerima anugerah pangkat. Pada hari yang ditetapkan, maka di Paseban telah diselenggarakan pasowanan untuk melaksanakan wisuda. Para calon prajurit serta para prajurit yang menerima anugerah kenaikan pangkat, telah menerima pula surat kekancingan bagi mereka masing-masing. Suasananya memang terasa meriah. Para calon prajurit yang akan diwisuda menjadi prajurit, serta para prajurit yang akan menerima anugerah pangkat dan jabatan, nampak ceria. Gelagah Putih dan Rara Wulan telah menghanyutkan dirinya dalam kegembiraan kawan-kawannya. Meskipun mereka berdua sudah memiliki pengalaman yang luas dalam tugas yang juga termasuk tugas sandi. Namun bahwa baru pada hari itu mereka benar-benar menjalankan tugas mereka sebagai seorang prajurit. Demikianlah, pasowanan itu baru berakhir lewat tengah hari.
Demikian mereka keluar dari Paseban, maka mereka yang mendapat anugerah pangkat dan jabatan telah mendapat sebutan lain. Bahkan ada di antara mereka yang mendapat anugerah nama di samping pangkat dan jabatan mereka. Sementara itu para calon prajurit sandi yang telah diwisuda menjadi prajurit itu masih harus kembali ke barak mereka. Mereka masih menunggu di mana mereka akan ditempatkan. Ki Lurah Agung Sedayu yang juga telah diwisuda menjadi seorang rangga, ternyata tidak mendapat anugerah nama baru. Nampaknya yang bertugas tidak mengusulkan nama baru bagi Ki Lurah. Menurut beberapa orang pemimpin di Mataram termasuk Ki Patih Mandaraka yang ikut menangani pemberian anugerah pangkat, jabatan dan nama, menganggap bahwa nama Agung Sedayu telah dikenal oleh kalangan yang luas. Di dalam lingkungan keprajuritan dan di luar lingkungan keprajuritan. Dengan demikian maka Ki Lurah Agung Sedayu pun telah mendapat sebutan baru, Ki Rangga Agung Sedayu. Beberapa orang masih saja merasa heran bahwa Ki Lurah Agung Sedayu yang memiliki beberapa kelebihan itu, baru saat itu mendapat anugerah kenaikan pangkat. Sementara ada lurah prajurit yang sebaya dengan Ki Rangga Agung Sedayu telah menyandang pangkat Tumenggung, sebagaimana Ki Tumenggung Purbasena serta beberapa orang Tumenggung yang lain. Tetapi Ki Rangga Agung Sedayu sendiri agaknya tidak terlalu memikirkannya. Namun seorang Tumenggung yang pernah menyandang pangkat lurah prajurit bersama-sama dengan Agung Sedayu, menduga bahwa karena Agung Sedayu tidak berada di pusat pemerintahan, tidak pula mempunyai sanak dan kerabat yang menjadi pemimpin yang berpengaruh di Mataram, maka kenaikan pangkatnya menjadi lamban. Padahal Ki Lurah Agung Sedayu pada waktu itu termasuk seorang yang sangat dikenal oleh Ki Patih Mandaraka, berkata seorang Tumenggung yang lain. Ki Patih Mandaraka lebih banyak memperhatikan kelebihan kemampuan serta ilmu Ki Lurah Agung Sedayu serta sepupunya, daripada memperhatikan pangkat serta jabatannya, sahut yang lain. Demikianlah, setelah dilakukan wisuda maka Ki Rangga Agung Sedayu sempat singgah di barak Gelagah Putih dan Rarawulan, yang masih harus menunggu. Pada saatnya maka mereka akan meninggalkan barak mereka serta berada di kesatuan-kesatuan yang memerlukan mereka sebagai prajurit dalam tugas sandi. Kakang akan segera kembali ke tanah perdikan? Ya, sahut Ki Rangga Agung Sedayu. Aku harus mempersiapkan segala sesuatunya sejalan dengan perkembangan kesatuanku. Aku harus mempersiapkan pembangunan barak serta menyusun kembali tatanan serta susunan kelompok-kelompok dalam kesatuanku itu. Apakah kelompok-kelompok baru itu akan segera ditempatkan di barak Kakang Agung Sedayu? Belum. Sebelum aku mempersiapkan barak yang siap menampung mereka. Jadi, yang mula-mula harus Kakang kerjakan adalah memperluas barak serta lingkungannya. Ya. Aku harus berbicara dengan Ki Gede. Meskipun lingkungan di sekitar barak yang sekarang itu sudah diserahkan bagi kesatuanku, tetapi untuk membangun aku harus memberitahukan kepada Ki Gede. Lalu di mana kelompok-kelompok prajurit yang akan bergabung dengan kesatuan Kakang? Mereka masih berada di kesatuan masing-masing. Sementara barak bagi mereka dibangun, mereka akan mendapat latihan-latihan khusus untuk meningkatkan kemampuan mereka, sehingga mereka berada di atas landasan dasar kemampuan seorang prajurit dari pasukan khusus. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Tetapi dia masih juga bertanya. Kakang sendiri yang akan melatih mereka? Di antaranya adalah aku sendiri. Tetapi aku akan dibantu oleh beberapa orang senapati, sebagaimana dilakukan pada para calon prajurit sandi itu. Tetapi jumlahnya tentu lebih banyak. Para prajurit yang akan mengikuti latihan itu lebih dari 100 orang. 100 orang? Jadi prajurit dari pasukan khusus di Tanah Perdikan itu akan mendapat tambahan pasukan lebih dari 100 orang? Ya. Itu baru tahap pertama. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Katanya. Pasukan Kakang akan menjadi besar. Aku telah mendapat anugerah kenaikan pangkat. Tentu tanggung jawabku akan menjadi lebih besar lagi. Pasukanku akan menjadi sama besar dengan pasukan khusus yang dipimpin oleh Ki Rangga Dharma Setika yang ada di Kota Raja, serta pasukan Ki Tumenggung Suradija yang berada di kaki perbukitan Seribu. Gelagah Putih dan Rarawulan yang mendengarkan keterangan Ki Rangga Agung Sedayu itu pun mengangguk-angguk. Nah, hari ini aku akan kembali ke Tanah Perdikan. Aku datang ke Mataram bersama 2 orang prajurit, untuk menjadi kawan berbincang di sepanjang jalan, daripada aku harus berkuda sendiri dari dan kembali ke Tanah Perdikan. Ki Rangga Agung Sedayu tidak terlalu lama berada di barak Gelagah Putih dan Rarawulan. Beberapa saat kemudian maka Ki Rangga Agung Sedayu pun segera meninggalkan barak itu.
Sepeninggal Kirangga Sedayu, Ki Tumenggung Purbasena pun telah datang ke barak para prajurit sandi yang baru saja diwisuda itu. Ternyata Ki Tumenggung Purbasena itu datang untuk menemui dan berbicara dengan Gelagah Putih dan Rara Wulan. Aku akan berbicara dengan mereka berdua, berkata Ki Tumenggung Purbasena. Gelagah Putih dan Rara Wulan menjadi berdebar-debar. Selama mereka berada dalam masa penempaan diri, mereka sudah berusaha untuk berbuat sebaik-baiknya. Mereka sama sekali tidak berusaha membalas sakit hati mereka atas sikap Ki Tumenggung Purbasena. Bahkan keduanya tidak lagi berniat untuk mempersoalkan peristiwa yang mencurigakan dari sekelompok orang yang mencegat iring-iringan para calon prajurit yang sedang melakukan penjelajahan di malam hari. Kami sudah menjadi prajurit sekarang, berkata Gelagah Putih di dalam hatinya. Seorang tumenggung akan dapat memberikan perintah macam-macam. Apalagi Ki Tumenggung masih tetap pemimpin dari penghuni barak ini. Tetapi Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak berniat untuk mengelak. Mereka berdua pun kemudian telah menemui Ki Tumenggung Purbasena tanpa ada orang lain. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Beberapa orang kawan Gelagah Putih dan Rara Wulan saling berbisik yang satu dengan yang lain. Apa pula yang akan dilakukan oleh Ki Tumenggung? Meskipun mereka tidak mengetahui persoalan apa yang sebenarnya menggelitik hati Ki Tumenggung Purbasena, namun kawan-kawan Gelagah Putih dan Rara Wulan itu dapat merasakan sikap yang tidak sewajarnya, yang kadang-kadang diperlihatkan oleh Ki Tumenggung terhadap keduanya. Ketika Ki Tumenggung Purbasena itu sudah berada di tempat yang terpisah bersama Gelagah Putih dan Rara Wulan, maka suasana pun terasa menjadi tegang. Namun Ki Tumenggunglah yang kemudian berbicara. Gelagah Putih dan Rara Wulan. Aku menemui kalian selagi masih sempat, karena mungkin kalian berdua akan ditempatkan di tempat yang jarang dapat aku temui. Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak segera menjawab. Tetapi mereka memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Selagi kita masih muda untuk bertemu, aku akan minta maaf kepada kalian berdua. Gelagah Putih dan Rara Wulan terkejut. Hampir di luar sadarnya Gelagah Putih pun bertanya. Kenapa Ki Tumenggung minta maaf kepada kami? Kau tentu dapat menebak, apa saja yang sudah aku lakukan selama kalian mengikuti masa penempaan diri ini. Tetapi lebih dari itu, sampaikan kepada Kirangga Agung Sedayu, bahwa aku pun minta maaf kepadanya. Aku tidak perlu mengatakan, kesalahan apa yang telah aku lakukan kepada kalian berdua serta kepada Kirangga Agung Sedayu. Tetapi jika terasa ada sikapku yang menyinggung perasaan kalian dan Kirangga Agung Sedayu, maka aku ulangi lagi, aku minta maaf. Tidak ada yang harus dimaafkan, Ki Tumenggung. Apa yang Ki Tumenggung lakukan selama ini adalah kewajiban Ki Tumenggung sebagai penanggung jawab di barak kami ini. Sedang apa yang Ki Tumenggung katakan tentang Kirangga Agung Sedayu, adalah justru menunjukkan sikap jujur Ki Tumenggung. Aku tahu bahwa kalian berdua serta Kirangga Agung Sedayu tentu akan memaafkan aku. Sudahlah, Ki Tumenggung. Lupakan semuanya itu. Semuanya sudah lewat, dan sekarang kita akan berada di lembaran baru. Aku dan Rara Wulan baru saja diwisuda. Karena itu, kami akan menikmati kegembiraan kami. Gelagah Putih dan Rara Wulan. Aku tahu bahwa bagi kalian wisuda ini tidak ada artinya apa-apa. Gelagah Putih menarik nafas panjang. Dengan nada datar ia pun berkata. Wisuda ini merupakan satu peristiwa yang amat penting bagi kami, Ki Tumenggung. Jika kami resmi seorang prajurit, maka apa yang kami lakukan, jika sesuai dengan tugas keprajuritan, adalah sah. Bukankah selama ini kau juga sering mendapat pertanda yang menjadikan semua tindakan yang kau ambil adalah sah? Bukankah kau sering mendapat pertanda yang bahkan memiliki kuasa untuk memerintah prajurit Mataram dimanapun kau jumpai? Sekarang, kau justru tidak dapat melakukannya. Kecuali jika kau mendapat wewenang justru seperti sebelum kau menjadi prajurit. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Sementara itu Rara Wulan pun berkata, jika kami menjadi prajurit, Ki Tumenggung, maka kami merasa mempunyai ikatan langsung dengan tugas-tugas kami. Bukan sekedar tugas sampiran. Meskipun kami juga selalu mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Ki Tumenggung Purbasena itu menarik nafas panjang. Katanya, justru pada saat terakhir aku menerima banyak sekali keterangan tentang kalian berdua, sehingga akhirnya aku pun merasa menjadi kecil di hadapanmu. Tidak. Ki Tumenggung tidak perlu merasa kecil. Apalagi terhadap Kirangga Agung Sedayu, yang kini telah mendapat anugerah pangkat menjadi seorang rangga.
Ia akan mempunyai tugas yang luas untuk mengembangkan kesatuannya. Semoga Kirangga Agung Sedayu akan dapat berhasil dengan baik, sehingga ia akan menjadi salah seorang Senapati Mataram yang berpengaruh. Terima kasih, Ki Tumenggung, sahut Gelagah Putih. Aku akan menyampaikannya kepada Kirangga Agung Sedayu. Sekarang, aku sudah merasa tidak mempunyai beban lagi. Mungkin kita masih akan bertemu sekali dua kali. Tetapi mungkin tidak lagi, karena kalian akan segera ditempatkan di kesatuan yang berbeda-beda. Kami pun minta maaf jika ada kesalahan kami, Ki Tumenggung. Mungkin ada kata-kata yang terlalu kasar. Bukan saja kepada seorang senapati, tetapi juga kepada seorang yang lebih tua. Ki Tumenggung Purbasena itu pun tersenyum. Kemudian katanya, "Sudahlah. Aku akan kembali ke barak. Semoga Yang Maha Agung selalu melindungi kita." Sejenak kemudian Ki Tumenggung itu pun telah meninggalkan barak para prajurit sandi yang baru saja diwisuda. Demikian Ki Tumenggung itu pergi, maka beberapa orang prajurit telah mengerumuni Gelagah Putih dan Rara Wulan. Seorang di antara mereka pun bertanya, "Ada apa, Gelagah Putih?" Gelagah Putih tersenyum sambil menggeleng. "Tidak ada apa-apa. Ki Tumenggung hanya memberikan beberapa pesan untuk aku sampaikan kepada Kakang Agung Sedayu." Kawan-kawan Gelagah Putih itu pun mengangguk-angguk. Tetapi mereka tidak bertanya lagi. Demikianlah, sehari kemudian para prajurit itu pun mulai ditempatkan di kesatuan-kesatuan yang memerlukan. Sedangkan dua orang terbaik telah ditempatkan di Kota Raja, dalam jajaran pasukan sandi yang langsung berada di bawah perintah senapatinya yang baru, Ki Tumenggung Yudapati, yang bertanggung jawab kepada Pangeran Singasari. Sedangkan Gelagah Putih dan Rara Wulan telah mendapat perintah untuk menghadap Ki Patih Mandaraka, yang akan memberikan perintah langsung kepadanya atas persetujuan Pangeran Singasari. Gelagah Putih dan Rara Wulan, berkata Ki Patih Mandaraka ketika keduanya menghadap. "Aku telah menjanjikan bahwa kau akan aku tempatkan di kesatuan kakakmu, Kirangga Agung Sedayu." Kirangga Agung Sedayu sendiri telah mendapat tugas yang berat. Dengan pangkat yang disandangnya sekarang, maka kesatuan yang berada di bawah pimpinannya akan menjadi lebih besar. Selain bertanggung jawab atas perluasan barak bagi kesatuannya, Kirangga Agung Sedayu pun bertanggung jawab atas peningkatan landasan ilmu bagi para prajurit yang akan ditempatkan di kesatuannya. Kesatuan pasukan khusus yang berada di Tanah Perdikan. "Iya, Ki Patih," desis Gelagah Putih. "Tetapi ternyata kalian akan mendapat tugas yang lain. Sebelum kesatuan Kirangga Agung Sedayu tersusun, maka kalian berdua akan mendapat tugas melawat ke timur. Sementara itu, Kirangga Agung Sedayu akan menyelesaikan tugasnya yang berat itu." Gelagah Putih dan Rara Wulan mengangguk-angguk. Dengan nada dalam Gelagah Putih pun berkata, "Kami akan melaksanakan segala tugas yang akan dibebankan ke pundak kami dengan sebaik-baiknya, Ki Patih." "Baiklah. Seperti kawan-kawanmu, maka sebelum kau mengemban tugas-tugas baru, kalian berdua akan mendapat waktu untuk beristirahat sepekan. Baru kemudian aku akan memberikan perintah terperinci kepada kalian. Sampaikan kepada Kirangga Agung Sedayu, bahwa kau akan mendapat perintah untuk pergi ke timur. Kami akan menyampaikan kepada Kakang Agung Sedayu, Ki Patih. Seterusnya, kami akan mohon diri. Besok kami akan pulang ke Tanah Perdikan Menoreh, langsung dari barak kami. Salam buat Kirangga Agung Sedayu, buat Ki Gede Menoreh dan para kadang di Tanah Perdikan Menoreh." "Baik, Ki Patih. Kami akan menyampaikan salam Ki Patih kepada Kakang Agung Sedayu, Ki Gede Menoreh serta sanak kadang di Tanah Perdikan." Demikianlah, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan itu pun kemudian telah minta diri. Mereka akan kembali ke barak. Namun besok mereka akan langsung pulang ke Tanah Perdikan Menoreh. Ketika mereka sampai di barak, kawan-kawannya pun telah berbenah diri. Mereka mendapat waktu beristirahat selama sepekan. Kemudian mereka akan langsung pergi ke tempat tugas mereka masing-masing, dengan membawa surat kekancingan yang telah diberikan setelah mereka menyelesaikan masa penempaan diri. Hanya Gelagah Putih dan Rara Wulan sajalah yang masih belum membawa surat kekancingan bagi tugas mereka yang khusus. Ki Patih Mandaraka memang sengaja memilih Gelagah Putih dan Rara Wulan. Meskipun dalam masa penempaan diri keduanya tidak dinyatakan sebagai peserta terbaik, tetapi semua orang tahu, kawan-kawannya tahu, para pelatihnya tahu, bahkan orang yang disebut terbaik itu pun tahu, bahwa sebenarnya Gelagah Putih dan Rara Wulan adalah orang-orang yang terbaik.
Ketika malam turun, maka para prajurit sandi yang baru saja diwisuda itu telah memanfaatkan waktu mereka untuk saling berbincang, bergurau dan saling minta maaf. Besok pagi-pagi mereka akan berpisah, pulang ke rumah mereka masing-masing. Ternyata malam itu Kitumenggung Purbasena dan para perwira yang selama penempaan diri para calon prajurit sandi itu menjadi pelatih mereka, telah datang pula, untuk saling minta maaf jika telah terjadi singgungan-singgungan perasaan. Kami adalah prajurit yang menjalankan tugas. Mungkin kami telah lakukan kesalahan. Karena itu, maka kami minta maaf. Seorang di antara para prajurit yang baru saja diwisuda itu pun mewakili kawan-kawannya mengucapkan salam perpisahan. Atas nama kawan-kawannya, ia pun telah minta maaf pula, jika para prajurit itu telah bersalah sengaja atau tidak sengaja. Pertemuan yang dilakukan dengan serta-merta itu ternyata berlangsung sampai malam hari. Para petugas di dapur pun mengerti dengan sendirinya, bahwa mereka harus menyediakan minuman panas bagi mereka yang akan berpisah besok pagi. Lewat tengah malam, baru barak itu menjadi sepi. Para perwira telah meninggalkan barak itu. Sementara para prajurit pun merasa perlu untuk beristirahat, karena besok mereka akan menempuh perjalanan. Meskipun ada yang rumahnya tidak terlalu jauh, tetapi ada pula yang cukup jauh. Bahkan lebih jauh dari tanah perdikan menoreh. Demikianlah, di pagi-pagi sekali sebelum fajar, para prajurit itu sudah terbangun. Seperti biasanya maka Rarawulan adalah orang yang pertama pergi ke Pakiwan, sehingga Rarawulan adalah orang yang pertama pula berbenah diri. Para petugas di dapur pun telah bangun lebih pagi dari hari-hari biasa. Mereka tahu bahwa para prajurit baru yang berada di barak itu akan segera meninggalkan barak itu, pulang ke rumah mereka masing-masing untuk beristirahat selama sepekan. Baru kemudian mereka akan memasuki tugas mereka yang sebenarnya. Pada saat para prajurit itu makan pagi sebelum matahari terbit, maka para prajurit itu pun sempat minta diri kepada para petugas di dapur. Ada di antara mereka yang setelah sepekan akan segera dapat bertemu kembali, karena mereka bertugas di Kota Raja atau di kesatuan yang berada di Kota Raja. Tetapi ada di antara mereka yang bertugas di kesatuan yang berada di luar Kota Raja, dan bahkan harus melawat ke tempat yang terhitung jauh. Setelah makan pagi, para calon prajurit itu pun telah minta diri pula kepada para prajurit yang bertugas di barak itu. Mereka pun saling memaafkan pula apabila ada kesalahan di antara mereka. Beberapa saat menjelang matahari terbit, maka para prajurit yang baru saja diwisuda itu pun telah meninggalkan barak yang telah mereka huni untuk beberapa lama, pada saat-saat mereka menempa diri untuk memasuki dunia keprajuritan. Di depan pintu gerbang barak kecil mereka pun saling berpisah menuju ke arah yang berbeda-beda. Ada pula beberapa orang yang berjalan searah. Namun kemudian mereka pun akan segera berpisah di simpang jalan yang akan mereka lalui. Ketika matahari mulai naik, Gelagah Putih dan Rarawulan pun telah keluar dari pintu gerbang kota. Mereka merasakan segarnya udara pagi. Berbeda dengan hari-hari sebelumnya, pada saat mereka masih terikat tatanan dan paugeran di dalam barak. Tetapi sebenarnya lah bahwa latihan-latihan yang berat yang dilakukan di dalam barak itu masih belum seberat laku yang harus dijalaninya berdasarkan atas isi kitab Kiai Namaskara, sehingga bagi Gelagah Putih dan Rarawulan, latihan-latihan di barak itu bukanlah laku yang sangat berat. Tetapi bukan berarti bahwa latihan-latihan itu tidak berarti bagi keduanya. Banyak hal yang baru didapat setelah mereka berada di dalam barak itu. Terutama yang menyangkut tugas keprajuritan, khususnya prajurit sandi. Matahari pun telah memanjat langit semakin tinggi. Sinarnya mulai terasa menggatalkan kulit. Sementara itu Gelagah Putih dan Rarawulan berjalan di jalan yang ramai. Banyak orang yang hilir mudik ke arah yang berbeda. Ada di antara mereka yang nampaknya akan bepergian jauh dengan menunggang kuda. Ada yang berjalan kaki dengan agak tergesa-gesa, sambil menggandeng anaknya yang masih remaja. Tetapi ada yang berjalan seenaknya sambil berbincang dengan kawan seperjalanannya. Agaknya mereka akan pergi ke pasar. Namun karena hari masih pagi, agaknya orang-orang yang akan pergi ke pasar itu tidak tergesa-gesa. Sementara itu beberapa buah pedati merayap perlahan-lahan di jalan berbatu-batu, membawa berbagai macam barang dagangan ke pasar. Gelagah Putih dan Rarawulan berjalan terus di antara mereka. Selain yang berpapasan, ada pula yang berjalan searah dengan keduanya. Namun semakin jauh dari pintu gerbang kota, jalan pun menjadi tidak begitu ramai lagi. Apalagi ketika matahari menjadi semakin tinggi.
Gelagah Putih dan Rara Wulan pun berjalan semakin cepat. Meskipun tidak terlalu jauh, tetapi mereka memerlukan waktu yang lama untuk sampai ke tanah perdikan menoreh. Mereka berharap pada saat matahari mencapai puncaknya, mereka sudah menyeberangi Kali Praga. Bahkan jika mereka berjalan lebih cepat, maka di tengah hari mereka tentu sudah mulai berjalan di bumi tanah perdikan menoreh. Di luar sadarnya, Gelagah Putih dan Rara Wulan berjalan di belakang dua orang laki-laki dan dua orang perempuan yang masih terhitung muda. Sebaya dengan Gelagah Putih dan Rara Wulan. Agaknya mereka juga ingin segera sampai ke tujuan, sehingga mereka berjalan semakin cepat. Sambil berjalan, agaknya mereka tengah berbincang. Mereka berbicara dengan sungguh-sungguh. Yang mereka bicarakan tentu masalah yang mereka anggap penting. Gelagah Putih dan Rara Wulan agaknya terpancing untuk berjalan semakin cepat pula, meskipun keduanya tetap memelihara jarak agar keduanya tidak disangka mengikuti keempat orang itu. Ketika keempat orang itu berjalan semakin cepat, maka benar-benar di luar sadarnya Gelagah Putih dan Rara Wulan telah berjalan semakin cepat. Tetapi mereka tidak menjadi lebih dekat dengan keempat orang itu. Ketika ada beberapa orang berkuda lewat, maka Gelagah Putih dan Rara Wulan pun menepi. Ternyata ada 4 orang berkuda yang kemudian mendahului mereka berdua. Tetapi keempat orang berkuda itu menarik kekang kuda mereka, ketika mereka melewati 4 orang yang berjalan di depan. "Kenapa kalian lama sekali baru menyusul?" bertanya seorang di antara kedua orang laki-laki yang berjalan kaki itu. "Ada tamu, Kang," jawab penunggang kuda yang ternyata masih lebih muda itu. "Begitu kami akan berangkat, 2 orang telah mencari paman, sehingga paman menemuinya sebentar." "Hanya sebentar," berkata seorang separuh baya di antara orang-orang berkuda itu. "Aku terpaksa minta maaf untuk meninggalkan mereka. Tetapi mereka dapat mengerti." Gelagah Putih dan Rara Wulan mengerutkan dahinya ketika orang-orang yang berjalan di depan itu berpaling. Kemudian orang-orang berkuda itu pun berloncatan turun. "Kakang." Rara Wulan pun menggamit Gelagah Putih. "Apa yang mereka bicarakan? Agaknya mereka berpaling ke arah kita." "Kita dengarkan saja," sahut Gelagah Putih. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun kemudian telah mengeterapkan Aji Sabta Pangrungu, sehingga mereka dapat mendengar apa yang dibicarakan oleh orang-orang yang berjalan di hadapan mereka, bersama keempat orang yang kemudian menuntun kuda mereka. "Mereka mengikuti kami sejak tadi. Jika kami berjalan perlahan, mereka pun berjalan perlahan. Tetapi jika kami berjalan cepat, mereka pun berjalan cepat pula," berkata salah seorang di antara mereka yang berjalan kaki. Gelagah Putih tersenyum. Katanya, "Mereka benar. Kita agaknya telah terpancing untuk berjalan mengikuti irama perjalanan mereka. Jika mereka berjalan cepat, kita pun berjalan cepat pula. Jika mereka berjalan lambat, kita juga memperlambat langkah kita, karena kita tidak ingin mendahului mereka. Nampaknya hal itu akan dipersoalkan. Asal kita tidak berbuat apa-apa, mereka tentu juga tidak akan berbuat apa-apa," sahut Gelagah Putih. "Belum tentu," desis Rara Wulan. "Mungkin telah terjadi salah paham. Agaknya mereka dengan sungguh-sungguh menganggap kita mengikuti mereka." Sejenak kemudian Gelagah Putih dan Rara Wulan mendengar anak muda yang berkuda itu pun berkata, "Kita akan berjalan terus sampai ke tepian. Jika mereka masih mengikuti kita, maka kita akan bertanya kepada mereka di tepian, apakah kemauan mereka. Jika mereka berniat jahat, maka kita akan memaksa mereka berhenti. Kalau perlu dengan paksa." Mereka hanya berdua, sedangkan yang seorang perempuan. Aku kira mereka tidak akan berbuat apa-apa. Jadi untuk apa mereka mengikuti kita? Mereka tentu tahu bahwa kita akan menyampaikan esok tukon nanti malam. Mereka tentu tahu bahwa kita membawa barang-barang berharga. Aku kira tidak. Mereka tidak akan berbuat apa-apa. Aku menjadi curiga. Apa yang dapat dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, sementara di antara kita terdapat 6 laki-laki dan 2 orang perempuan? Jika perempuan di belakang kita itu ikut campur, biarlah Mbokayu berdua mengerubutnya. Seorang mencengkam rambutnya, seorang mencakar wajahnya. Keempat orang berkuda itu tertawa. Tetapi salah seorang dari kedua perempuan itu berkata, "Jangan menganggap sekedar lelucon." Suara tertawa mereka pun terputus. Seorang dari mereka berkata, "Jangan terlalu tegang, Nger. Jika mereka ingin berbuat jahat, tentu bukan sekedar lelucon.
Tetapi sudah aku katakan, mereka hanya berdua. Berdua itu sekarang, Paman. Mungkin mereka mempunyai kawan-kawan yang sudah menunggu di tempat-tempat tertentu. Keduanya itu akan memberikan isyarat, sehingga kawan-kawannya itu pun akan berdatangan. Jadi bagaimana menurutmu? Kita tidak usah menunggu sampai ke tepian. Kita tidak usah menunggu sampai kawan-kawan mereka berdatangan. Kita temui mereka sekarang. Jika benar kawan-kawan mereka sudah menunggu dan bahkan mungkin di tepian, maka sekarang mereka tentu masih berdua saja. Kedua laki-laki yang berjalan kaki itu pun mengangguk-angguk. Seorang di antara mereka menyahut. Benar, Paman. Kita temui saja mereka sekarang. Kita akan memaksa mereka untuk kembali dan tidak mengikuti kita lagi. Jika mereka berkeberatan, kita terpaksa mempergunakan kekerasan. Itu tidak akan terlalu sulit, Nger. Bahkan seandainya mereka sempat memanggil kawan-kawannya, bukan masalah yang berat bagi kita. Aku tahu siapakah kalian berdua. Aku pun tahu, siapakah orang-orang yang berkuda bersamaku. Karena itu, marilah kita teruskan saja perjalanan kita tanpa menghiraukan mereka. Jika mereka memanggil kawan-kawannya yang sudah menunggu di tepian, biarlah kita melemparkan mereka ke arus Kali Praga, yang kadang-kadang menjadi agak lebih besar dari biasanya jika di bagian atas Kali Praga itu turun hujan lebat. Jangan meremehkan orang-orang yang berniat buruk, Paman. Mungkin mereka terdiri dari orang-orang berilmu tinggi, yang malas bekerja keras untuk mencari nafkah dengan cara yang benar. Bahkan bukan hanya nafkah sesuai dengan kebutuhan hidup mereka, tetapi mereka pun mulai menimbun. Orang-orang berkuda itu tidak dapat berbuat lain. Sementara itu Gelagah Putih dan Rara Wulan, meskipun mereka memperlambat jalan mereka, tetapi mereka sudah menjadi semakin dekat. Baiklah, berkata orang yang sudah separuh baya, yang dipanggil Paman itu. Aku akan berbicara dengan mereka. Jika Paman bertanya kepada mereka, maka mereka tentu tidak akan mengaku. Karena itu Paman harus langsung bertindak tegas. Mengusir mereka agar tidak mengikuti aku lagi. Orang separuh baya itu pun mengangguk sambil menjawab. Baik. Aku akan memaksa mereka untuk berbalik dan tidak mengikuti kita lagi. Keempat orang berkuda itu pun kemudian telah mengikat kuda mereka pada pohon turi yang berjajar tumbuh di pinggir jalan mereka berempat dan dua orang laki-laki yang masih terhitung muda itu pun kemudian berdiri menghadang di tengah jalan. Untunglah bahwa jalan di Bulak Panjang itu telah menjadi sepi. Tidak ada lagi orang yang berlalu lalang seperti di beberapa ruas jalan di belakang mereka. Sedikit lewat bulak itu, mereka pun akan sampai di tepian Kali Praga. Gelagah Putih dan Rara Wulan yang dengan Aji Sabta Pangungu dapat mendengarkan pembicaraan itu, menjadi berdebar-debar. Apa yang harus kita lakukan, Kakang? Gelagah Putih juga menjadi bimbang. Namun kemudian ia pun berkata, jika kita harus kembali dan mengambil jalan lain menuju ke tempat penyeberangan utara, maka perjalanan kita akan menjadi jauh lebih panjang. Sekarang kita sudah hampir sampai tepian Kali Praga di tempat penyeberangan selatan. Apakah kita harus kembali dan berbelok menuju ke tempat penyeberangan utara, yang masih jauh? Aku malas, Kakang. Tetapi jika mereka memaksa kita, apakah kita akan berkelahi untuk melawan mereka? Kita berkelahi sebentar. Belum tentu kalau kita hanya memerlukan waktu sebentar. Mungkin lama. Agaknya di antara para penunggang kuda itu ada yang berilmu tinggi. Kita tunjukkan ciri keprajuritan kita, jika perlu. Mereka tentu tidak akan curiga lagi. Tetapi hanya jika perlu. Kita tidak sebaiknya memamerkan kedudukan kita sebagai prajurit. Tetapi kalau kita menunjukkan timang keprajuritan kita sejak awal, maka mereka tentu tidak akan mengganggu kita. Kita tidak perlu berkelahi. Tetapi kita akan mulai dikenal orang sebagai prajurit sandi. Jika pada suatu saat memerlukan kerahasiaan kita itu, maka kita akan menemui kesulitan. Gelagah Putih menarik nafas panjang. Tetapi Rara Wulan memang benar. Karena itu maka Gelagah Putih dan Rara Wulan tidak akan menunjukkan ciri keprajuritan mereka jika tidak terpaksa sekali. Berhentilah, Kisanak, orang-orang yang menghadangnya itu pun telah menghentikan Gelagah Putih dan Rara Wulan. Ada apa? Bertanya Gelagah Putih. Jangan berpura-pura. Katakan berterus terang, kenapa kalian berdua mengikuti kami? Bertanya salah seorang laki-laki yang berjalan berempat. Gelagah Putih dan Rara Wulan itu pun saling berpandangan sejenak. Kemudian dengan nada dalam Gelagah Putih pun berkata,
Kisanak. Kami sama sekali tidak mengikuti Kisanak. Kami berdua dalam perjalanan pulang ke Tanah Perdikan Menoreh. Kami adalah orang Tanah Perdikan Menoreh. Semalam kami bermalam di rumah paman kami di Mataram. Bohong. Kalau kau memang sedang menempuh perjalanan dari Mataram ke Tanah Perdikan Menoreh, kau dan perempuan itu tidak perlu selalu berada di belakang kami. Ternyata kalian berdua sengaja memperlambat perjalanan kalian, jika kami memperlambat perjalanan kami. Sebaliknya, kalian berjalan cepat jika kami juga berjalan cepat. Kisanak, berkata Rarawulan. Jalan ini adalah jalan untuk orang banyak. Siapapun boleh berjalan lewat jalan ini. Jika jalan ini dibuat, maka tentu saja sengaja untuk memberikan kesempatan orang banyak mempergunakannya. Jadi bukan hanya kalian berdua saja yang dibenarkan menempuh perjalanan ini, tetapi kami juga. Orang lain juga. Aku tidak mempersoalkan orang yang mempergunakan jalan ini. Tetapi aku mempersoalkan orang yang mengikuti perjalanan kami. Kami tidak mengikuti perjalanan Kisanak. Kami akan pergi ke Tanah Perdikan Menoreh. Jika Kisanak akan pergi kemanapun, itu terserah kepada Kisanak. Kami tidak akan mengikutinya. Kami hanya akan melewati jalan yang menuju ke Tanah Perdikan Menoreh saja. Kalian dapat membohongi siapa saja, tetapi kalian tidak dapat membohongi kami. Kalian mengatakan bahwa kalian akan pergi ke Tanah Perdikan Menoreh, karena kalian tahu bahwa kami akan pergi ke Tanah Perdikan Menoreh pula. Bahkan pedukuhan di sebelah Tanah Perdikan Menoreh. Kau aneh, Kisanak, berkata Gelagah Putih kemudian. Kadang-kadang orang yang berjalan di bulak panjang tanpa orang lain, berharap agar dapat kawan seperjalanan untuk kawan berbincang, atau setidak-tidaknya akan merasa tidak sendiri. Tetapi jika di perjalanan itu diketemukan ada orang lain, maka ia merasa dibayang-bayangi, sehingga timbul kecemasan bahwa orang itu akan berbuat jahat. Sudahlah, Kisanak. Kami memang tidak akan berprasangka buruk. Tetapi kami harap bahwa Kisanak akan mengambil jalan lain. Maksud kami, sebaiknya Kisanak berbalik dan menempuh jalan lewat penyeberangan utara. Bukankah aku harus melingkar lewat jalan yang jauh? Maaf, Kisanak. Aku akan ke Tanah Perdikan lewat jalan ini, agar perjalananku tidak menjadi terlalu jauh. Mungkin kalian akan melewati perjalanan yang lebih jauh. Tetapi dengan demikian kalian tidak mengganggu orang lain. Jika lewat jalan ini, sedikit lewat tengah hari kalian sudah berada di Tanah Perdikan Menoreh. Jika Kisanak lewat penyeberangan utara, kalian tentu sudah sampai di Tanah Perdikan menjelang sore hari. Bukankah tidak akan berselisih banyak? Begini saja, Kisanak, berkata Gelagah Putih kemudian. Supaya perjalananku tidak membayangi perjalanan Kisanak, maka biarlah Kisanak saja yang melewati jalur penyeberangan utara. Aku akan melewati jalur penyeberangan selatan. Nah, dengan demikian maka kita akan melewati jalan yang berbeda. Orang yang sudah separuh baya yang semula menunggang kuda itu pun mengangguk-angguk. Tetapi ketika ia berpaling, maka laki-laki yang masih terhitung muda, yang berjalan kaki berempat dengan dua orang perempuan itu pun segera menyahut. Tidak. Waktu kami tidak banyak. Kami akan melanjutkan perjalanan kami lewat jalur penyeberangan selatan. Aku persilahkan Kisanak berdua menyeberang di jalur penyeberangan utara. Maaf, Kisanak, sahut Gelagah Putih. Kami berkeberatan. Tetapi kami masih mempunyai kemungkinan yang lain. Biarlah kami berjalan di depan, agar kami tidak dapat dituduh lagi membayangi perjalanan kalian, karena kami telah mendahului kalian. Cara itu akan lebih mempermudah kalian untuk mengambil langkah-langkah untuk melakukan niat Kisanak berdua. Niat apa yang Kisanak maksudkan? Biarlah aku berkata berterus terang. Kisanak berdua tentu sedang membayangi perjalanan kami. Di tempat tertentu, ada sekelompok kawan-kawan Kisanak yang menunggu. Mungkin beberapa puluh patok menjelang tepian. Atau mungkin bahkan di tepian Kali Praga. Atau dimanapun. Jadi Kisanak menuduh bahwa kami akan merampok Kisanak di siang hari seperti ini? Apa bedanya siang dan malam bagi sekelompok penyamun? Jika kesempatan itu datang, maka kalian tentu akan mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Gelagah Putih dan Rarawulan dengan Aji Sabta Panglungu telah mendengar rasan orang-orang itu. Tetapi ketika mereka mendengar langsung tuduhan itu, rasa-rasanya jantungnya juga bergetar. Mereka masih juga merasa tersinggung. Tetapi Gelagah Putih dan Rarawulan masih mencoba untuk menahan diri.
Kisanak, berkata Gelagah Putih. Jangan terlalu berprasangka buruk kepada orang lain. Jangan curiga kepada sesama. Pernyataan Kisanak itu dapat menyinggung perasaan. Orang yang sudah separuh baya, yang datang berkuda itu pun berkata, "Baiklah, Kisanak. Aku persilakan Kisanak pergi lebih dahulu. Biar kami yang berada di belakang." "Tidak, Paman," laki-laki muda yang lain, yang berjalan kaki itu pun menyahut. "Mereka harus kembali. Mereka harus menyeberang lewat jalur penyeberangan sebelah utara. Mereka tidak mempunyai pilihan lain." Rara Wulan pun akhirnya hampir kehabisan kesabaran. Katanya, "Kisanak, jalan ini bukan milik kalian. Kalian tidak dapat melarang orang lain melewati jalan ini. Karena itu, aku akan lewat jalan ini. Terserah apa yang akan kalian katakan." Wajah-wajah pun menjadi tegang. Sementara itu Rara Wulan pun berkata, "Marilah, Kakang, kita meneruskan perjalanan. Matahari sudah terlalu tinggi. Waktu kita jangan tersita oleh persoalan-persoalan yang tidak ada gunanya ini." "Tidak," hampir bersamaan kedua orang laki-laki yang terhitung masih muda itu membentak. Tetapi Rara Wulan tidak menghiraukannya. Ia pun kemudian menarik tangan Gelagah Putih. "Dengar," berkata salah seorang laki-laki yang masih muda itu. "Kalau kau memaksa, maka kami akan mencegahnya dengan kekerasan. Kalian tentu akan menyesal." Laki-laki yang sudah separuh baya, yang datang berkuda itu pun berkata, "Bukankah mereka hanya berdua? Sudah aku katakan, kawan-kawannya tentu sudah menunggu menjelang kita sampai di tepian, atau bahkan setelah kita sampai di tepian. Aku berjanji, jika mereka akan mengganggu perjalanan kita, maka aku akan melemparkan mereka ke arus Kali Praga. Paman tidak perlu menunggu sampai terlambat. Sekarang kita akan memaksa mereka kembali." Gelagah Putih dan Rara Wulan pun melangkah surut. Orang yang sudah separuh baya itu pun mendekati mereka sambil berkata, "Maaf, Angger berdua. Aku minta tolong agar Angger berdua bersedia menyeberang lewat jalur penyeberangan utara. Kemenakanku itu menjadi sangat ketakutan. Aku tahu bahwa Angger berdua tidak akan berbuat apa-apa. Tetapi tolong, aku minta Angger bersedia menyeberang lewat penyeberangan utara." Yang menjawab adalah Rara Wulan. "Tidak, Kisanak. Kami juga minta maaf bahwa kami tidak bersedia merubah jalur perjalanan kami. Jika ada yang ingin memaksa, maka kami akan bertahan." Orang itu menantang, "Paman." Rara Wulan pun menyahut, "Ya. Aku menantang. Aku tantang kalian berdua. Aku berjanji bahwa suamiku tidak akan mengganggu." Tantangan itu sangat mengejutkan. Tetapi Rara Wulan yang hampir kehabisan kesabaran itu justru berkata, "Aku ingin membuktikan, jika kami ingin merampok kalian, maka kami tidak usah menunggu orang lain. Kami tidak usah menunggu sekelompok kawan-kawan kami, karena aku sendiri dapat melakukannya." Orang yang sudah separuh baya itu mengerutkan dahinya. Pernyataan Rara Wulan itu sangat menarik hatinya. Justru perempuan itulah yang telah menantang kedua orang kemenakannya. Bahkan Rara Wulan itu pun terlanjur berkata, "Jangan membiarkan kedua orang perempuan itu melawan aku. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka tidak akan dapat mencengkam rambutku dan yang seorang lagi mencakar wajahku. Biarkan kedua orang laki-laki itu sajalah yang melawanku." Kedua orang laki-laki yang masih terhitung muda itu benar-benar merasa tersinggung. Karena itu maka seorang di antara mereka dengan serta-merta menyahut, "Baik, baik. Aku akan membungkam mulutnya yang sombong itu." "Bagus," berkata Rara Wulan sambil menyingsingkan kain panjangnya. "Sebenarnya aku tidak ingin berkelahi. Tetapi aku tidak dapat membiarkan kalian merendahkan harga diri kami dengan menganggap bahwa kami adalah penyamun." Orang-orang itu pun terkejut. Tetapi laki-laki yang masih terhitung muda itu pun dengan serta-merta berkata, "Nah, apa kataku? Orang ini tentu bagian dari gerombolan penyamun yang akan merampas harta yang kita bawa. Mereka tentu sedang menunggu kawan-kawan mereka yang akan segera berdatangan." Tetapi Rara Wulan menyahut, "Sekarang, mumpung kawan-kawanku itu belum datang, lakukan apa yang ingin kalian lakukan." Laki-laki yang masih terhitung muda itu pun kemudian melangkah maju mendekati Rara Wulan. Sementara Rara Wulan pun berkata, "Bersiaplah. Aku tidak mempunyai banyak waktu. Jika kalian akan berkelahi berdua, silakan.
Dengan demikian maka pekerjaanku akan cepat selesai. Aku akan mengoyakkan mulutmu yang besar itu, agar kau tidak dapat lagi menyombongkan dirimu. Rara Wulan tidak menjawab. Tetapi ia pun segera mempersiapkan diri. Laki-laki yang marah itu pun kemudian dengan serta-merta telah menyerang Rara Wulan. Tangannya dengan kerasnya terjulur ke arah dada. Tetapi dengan tangkas Rara Wulan bergeser sedikit ke samping, menangkap pergelangan tangan itu sambil merendah dan memutar tubuhnya. Diletakkannya tangan yang terpilin itu di atas bahunya, dan dalam sekejap tubuh orang itu berputar dan terpelanting jatuh di tanah. Terdengar orang itu mengaduh kesakitan. Mulutnya menyeringai menahan rasa sakit di punggungnya yang tulangnya serasa menjadi retak. Ketika Rara Wulan melepaskan tangannya, maka orang itu tidak segera dapat bangkit. Laki-laki yang masih terhitung muda yang seorang lagi, tiba-tiba saja merasa ngeri, sehingga ia tidak segera ikut berkelahi. Tetapi ia justru bergeser surut. Tetapi orang yang sudah separuh baya itu memperhatikan Rara Wulan dengan seksama. Ia segera menyadari bahwa perempuan muda itu memiliki ilmu yang tinggi. Sambil menarik nafas panjang orang itu pun melangkah mendekat sambil berkata, "Sungguh luar biasa, Nyi. Kau memiliki ilmu yang tinggi, sebenarnya aku tidak berniat untuk berkelahi di pinggir jalan seperti pada masa remaja jika kami berebut mainan. Tetapi apa yang kau lakukan sangat menarik. Aku tidak ingin berbuat apa-apa, Nyi, karena aku yakin bahwa kau dan suamimu tidak akan melakukan perbuatan sebagaimana dituduhkan oleh kemenakanku itu. Tetapi ketika aku melihat betapa mudahnya kau mengalahkan kemenakanku, tiba-tiba aku justru ingin berkelahi. Tidak untuk memaksamu kembali. Tidak pula dengan kecurigaan bahwa kau akan merampok kami. Tetapi aku hanya ingin menunjukkan bahwa kami bukannya sekelompok orang yang sangat lemah, sebagaimana kau lihat kemenakanku itu." "Aku minta maaf, Kisanak," sahut Rara Wulan. "Aku terpaksa melakukannya. Sudah aku katakan bahwa aku ingin membuktikan, jika kami ingin merampok, maka kami tidak perlu menunggu orang lain. Aku percaya bahwa kalian tidak akan merampok. Tetapi bukan berarti bahwa kalian dengan mudah dapat melakukannya seandainya kalian mau. Perlukah itu Kisanak buktikan?" "Ya. Tetapi sebaiknya aku tidak berkelahi dengan perempuan. Mungkin aku memang tidak dapat mengalahkan kau, Nyi. Meskipun demikian, rasa-rasanya akan lebih mantap jika aku menjajagi ilmu suamimu. Kecuali jika suamimu tidak bersedia." Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Dipandanginya Gelagah Putih yang berdiri saja, seakan-akan tidak terlibat dalam persoalan itu. Namun tantangan laki-laki yang sudah separuh baya itu telah menyentuh perasaannya. Tentu tidak seharusnya Gelagah Putih membiarkan Rara Wulan menanggapinya. Karena itu maka Gelagah Putih pun berkata, "Jika itu yang kau kehendaki Kisanak, baiklah aku mencoba untuk melayanimu. Meskipun mungkin apa yang aku lakukan tidak sebagaimana kau harapkan. Tetapi seperti yang dikatakan istriku, maka jika kami ingin merampok, kami tidak perlu menunggu orang lain." Orang yang sudah separuh baya itu pun bergeser maju ketika Gelagah Putih pun melangkah maju pula. Sementara Rara Wulan bergerak ke samping. Dalam pada itu, orang-orang yang akan pergi menyeberang Kali Praga untuk menyampaikan esok tukon itu menjadi tegang. Orang yang sudah separuh baya itu adalah orang yang paling diandalkan di antara mereka. Menurut pengertian sekelompok orang yang pergi bersamanya itu, maka orang yang sudah separuh baya itu adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Sejenak kedua orang itu berhadapan. Orang yang sudah separuh baya itu pun berkata, "Kita akan mulai, Ngger. Mungkin kita memerlukan waktu. Tetapi agaknya permainan kita akan menarik. Mudah-mudahan aku mendapat pengalaman baru, Kisanak. Mungkin akan sangat berarti bagiku." Orang itu pun segera mempersiapkan diri. Ia bergeser selangkah, sementara Gelagah Putih pun telah siap menghadapinya. Sejenak kemudian orang itu pun mulai meloncat menyerang, namun serangannya masih belum terasa berbahaya bagi Gelagah Putih. Sementara itu Gelagah Putih pun masih belum meningkatkan ilmunya pula. Namun beberapa saat kemudian, keduanya pun mulai bersungguh-sungguh. Serangan-serangan mereka menjadi semakin bertenaga. Orang-orang yang menyaksikan perkelahian itu menjadi semakin tegang. Orang yang sudah separuh baya itu bergerak menjadi semakin cepat. Kakinya berloncatan, sementara tangannya menyambar-nyambar. Tetapi Gelagah Putih pun telah meningkatkan ilmunya pula.
Bahkan Gelagah Putih yang ingin segera sampai di rumah itu pun tidak mau membuang-buang waktu terlalu banyak. Bersambung ke bab 569. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.